Kalau untuk misalkan orang Indonesia nih nikah sama orang yang di California atau USA, itu kalau ikut ke suaminya itu visa apa itu? Spouse visa. Oh sama, berarti spouse visa. Itu ada ujiannya nggak kalau USA? Aku nggak ada ujian bahasa Inggris loh ya, nggak ada. Kalau sama orang Inggris yang mau tinggal di Inggris itu wajib banget minimum ada tesnya. Minimum A1. Ada lagi harus ujian yang namanya Life in the UK, yang mana history UK lah gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Kalau Amerika juga mungkin ada ya? Enggak. Kalau kecuali kalau mau jadi warga negara. Tapi kalau permanent resident, kuis atau apa itu nggak ada. Kenapa? Beda banget kan, setiap negara beda-beda. Dan ini kaitannya sama bahasa Inggris, karena tiap aturan gitu keimigrasian setiap negara berbeda-beda. Nah, ngomong-ngomong, orang-orang California itu kayak gimana sih, Puri? Overall, California ini kan salah satu, jadi di Amerika kan ada state-state gitu kan, negara bagian gitu kan. Gede banget kan. Iya, jadi California ini salah satu negara bagian yang paling diverse, yang paling beragam orang-orangnya. Misalnya dibandingkan dengan state yang biasanya yang di daerah-daerah, aku tuh masih bingung utara selatan, itu yang selatan yang di tengah-tengah itu masih keberagamannya masih kurang, jadi mungkin masih lebih banyak yang orang kulit putihnya daripada imigrannya gitu. Tapi kalau California ini salah satu state yang diverse, yang semua orang dari penjuru dunia itu tumplek-blek di sini. New York itu juga diverse. Jadi di California orang-orangnya diverse, jadi sangat beragam gitu loh. Kayak misalnya aku di sini ada restoran dari dari seluruh dunia ada gitu. Mau makan makanan Rusia, mau makan makanan Ethiopia, itu ada di sini karena memang orang-orangnya pun ada di sini gitu loh. Jadi beragam sekali. Jadi aku ketemu orang-orang dari berbagai penjuru dunia lah, enaknya di sini itu gitu kan. Aku suka di situ, suka ketemu orang-orang dari. Kalau yang di Inggris sendiri, Birmingham termasuk multicultural, banyak banget. Iya, California juga salah satu state yang multicultural juga. Ya, jadi orang-orangnya ini macam-macam ininya, karakternya, bahasanya. Ya memang bahasa utamanya Inggris. Maksudnya most people speak English loh. Meskipun nggak semua. Ada juga yang nggak bisa bahasa Inggris, ada. Cuma ya most people speak English. Cuman aksennya beda-beda. Beragam banget orang-orangnya. Anyway, culture ya, balik lagi ke ekspektasi kebanyakan orang awam. Kita ngomongnya orang awam ya, karena kan di Indonesia juga banyak orang yang knowledge tentang pernikahan dengan bule itu seperti apa gitu. Ini tentang cewek-cewek yang awam aja, yang berpikir bahwa masih sampai sekarang bahwa menikah dengan bule itu sesuatu yang keren. Wow. Enak banget tinggal di luar negeri. Pokoknya pengen sama bule, bisa, kalau menurut mereka itu merubah nasib, yang kayak gitu-gitulah pokoknya intinya. Nggak tahu ada atau enggak ke dirimu yang BM yang segala macam. Dari case yang seperti itu, menurut tanggapan Puri gimana? Banyak yang DM aku kayak nanyain gimana sih caranya dapat suami bule gitu. Itu aku nggak tahu gimana caranya. Iya, kalau zaman sekarang mungkin kebanyakan online ya. Jujur aku nggak tahu gimana caranya gitu ya. Mungkin kalau mau ngikutin zaman sih ya mungkin online ya, join kayak online dating ya. Online dating ya. Ya. Jadi aku nggak bisa ngasih saran kayak gimana caranya. I don't know, atau gimana caranya. Lu ketemu suami gimana? Cuma di Bali. Waktu liburan gitu. Jadi Ya banyak yang nanya aku gimana caranya gitu dapat suami bule. Aku bilang aku nggak tahu gimana caranya. Tapi menurut aku bule itu kan cuman warna kulitnya aja kan, maksudnya beda warna kulit aja gitu kan. Kalau dalamnya sih sama-sama manusia pada umumnya gitu, maksudnya sama aja gitu loh, sama aja apapun warna kulitnya gitu loh. Yang beda cuma luarnya doang gitu, tapi dalamnya ya sama-sama manusia gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen punya suami atau istri bule, yaitu preference. Kayak misalnya ada yang suka cowok Korea gitu kan. Ada yang suka cowok Arab misalnya. Ada yang suka cowok bule, itu ini pilihan masing-masing ya, sah-sah aja gitu kan. Sah-sah aja. Cuman menurut aku juga jangan lupakan kualitas
selain dari warna kulitnya, kualitas dia sebagai manusia itu gitu loh. Jangan dilupain gitu loh, hanya karena kamu pengen punya suami bule terus nggak consider dengan isi hatinya, isi otaknya, nalitinya gitu. Jadi jangan cuman titelnya aja bule gitu kan. Iya, itu kan cuman warna kulit aja gitu sebenarnya. Jadi mereka sering nanya, benar nggak sih kalau bule itu romantis gitu? Padahal itu juga nggak mesti juga loh. Maksudnya tergantung personalitinya ya kan? Iya benar. Cowok Indonesia pun banyak yang romantis. Iya kan? Nggak boleh aja, iya. Jadi menurut aku sih nggak mesti kok. Maksudnya hanya karena dia bule terus dia romantis, terus dia apa namanya tadi kebanyakan sih ini sih kebanyakan itu komentarnya romantis loh ya. Katanya bule itu romantis. Aku sih nggak merasa ya. Aku nggak tahu suamiku itu consider bule atau enggak, tapi yang jelas dia nggak romantis. Dia nggak romantis yang seperti ide romantis pada umumnya, bawain kamu bunga gitu, nggak ada ya kayak gitu suamiku. Jadi suamiku nggak romantis yang kayak gitu. Kita balik lagi ke wanita Indonesia nih yang berekspektasi kalau menikah dengan bule ini bla bla bla. Apa bedanya menurut dirimu bule sama orang lokal? Yang pastinya lebih ke budaya sih bedanya. Tapi kalau personality itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Masing-masing. Seperti manusia pada umumnya gitu. Tapi kalau aku lebih ke budaya, kebanyakan orang di Indonesia ya itu lebih tradisional kan, lebih konservatif. Iya. Misalnya pakai celana pendek aja gitu udah diliatin orang sekampung gitu kan. Kayak dulu misalnya aku punya pacar orang Indonesia, kalau aku pakai celana pendek itu dia nggak suka. Dari situ aku merasa kayak I don't like to be told what to wear gitu loh. Dari situ aku merasa apa sih kok ribet amat tuh pakai baju apa kok ribet amat sih kamu ngatur-ngatur gitu kan. Mungkin bedanya itu gitu sih. Sedangkan kalau sama orang barat itu mereka lebih nggak musingin apa yang kita pakai. Yang penting dia tahu kita orang baik gitu ya. Udah kenal personality gitu. Jadi kayaknya itu sih kalau dari pengalaman pribadi aku loh ya. Ada juga kok cowok Indonesia yang nggak keberatan istrinya pakai baju apapun. Cuman dulu aku ketemunya sama yang tradisional, sama yang konservatif gitu. Dirimu kan sudah 7 tahun ya di California. Betah nggak? So far sih betah. Ya bukan so far sih udah 7 tahun ya. Jadi ya betah. Justru aku dari awal itu nggak ada homesick anehnya. Nggak ngerasain homesick. Bahkan sejak awal pindah itu aku sama sekali nggak ngerasa homesick anehnya. Mungkin karena aku tinggalnya di California Selatan karena cuacanya enak kan di sini kan. Jadi nggak ada salju. Terus jadi kalau musim dingin itu ya dingin cuman nggak sampai bersalju gitu loh. Jadi cuacanya itu sepanjang tahun itu nyaman gitu loh. Karena itu juga ya, jadi aku merasa kerasan gitu kan, cuacanya enak. Terus apa-apa ada di sini, kayak mau masak makanan Indonesia, semuanya ada. Terasi ada, cabai ada. Jadi enak lah ya. Itu sebabnya aku nggak ada homesick gitu. Pernah ngerasain kesulitan atau apapun lah pokoknya, yang bikin kok kayak gini sih gitu. Dulu tuh waktu di Indonesia nggak kayak gitu. Paling ya cuman kayak kangen makanan Indonesia gitu loh, bukan kesulitan yang gimana gitu. Kayaknya sih aku belum ya, aku nggak mengalami. Aduh kok kayak gini sih di sini, pengen balik aja ke Indonesia, nggak ada perasaan kayak gitu. Justru lebih kerasan di sini karena semuanya ada gitu. Banyak orang Indonesia nggak di sana? Banyak. Kalau di kota aku sendiri sih nggak sebanyak kayak di Los Angeles. Los Angeles itu sekitar 3 jam lah dari sini. Itu lebih banyak orang Indonesia di sana. Kalau di sini di San Diego ya ada sih, cuman nggak sebanyak di LA. Kerja gampang nggak sih kerja di sana? Untuk cari kerja di sana? Kalau udah punya status permanent resident kayak aku gini atau bahkan jadi US citizen, gampang cari kerja. Maksudnya nggak terlalu yang susah-susah banget gitu loh, nggak harus nunggu kayak bertahun-tahun gitu loh. Ya tergantung di kota mana juga sih. Tergantung pekerjaan apa juga yang kamu cari. Tapi kalau asal kerja aja banyak. Kalau dari kerja dari luar itu, tahu nggak aturan-aturan kerja itu susah atau gampang kalau keluar dari luar USA sendiri gitu? Itu juga banyak yang nanya gimana caranya kerja di Amerika. Nah itu aku juga nggak ada pengalaman kan di situ ya. Jadi aku nggak tahu gimana caranya masuk ke Amerika untuk kerja pakai visa kerja. Biasanya setahu aku
itu kamu sudah harus di-hire sama perusahaan yang ada di Amerika. Jadi mereka yang ngurusin visa kamu, harus keluar surat referensi kalau nggak salah ya. Jadi ada referensi perusahaan yang ada di sini. Tapi kalau tiba-tiba kamu ujuk-ujuk datang ke Amerika, itu kayaknya susah. Ini visa kerjanya untuk kerja di mana gitu kan? Kalau ada perusahaan yang jelas di sini yang memang kamu sudah mau hire kamu, akan lebih gampang gitu. Setahu aku ya kayak gitu. Jadi aku nggak tahu gimana caranya kerja di Amerika. Tapi ada loh yang nanya-nanya ke aku, minta kayak aku jadi ART Mbak Puri deh di sana kayak gitu loh, bener. Banyak yang kayak gitu. Ada yang minta diadopsi, gila nggak lo? Jadi Kak, aku kelas 2 SMA atau apa gitu, aku minta diadopsi sama Kak Puri gitu. Tolong adopsi aku, Kak, aku udah nggak tahan lagi di sini kayak gitu. Oh my god. Poin-poin apa sih yang harus diperlukan, terutama perempuan-perempuan Indonesia ya? Aku punya beberapa kasus yang curhat, dan aku juga videonya udah dibikin. Kasusnya bermacam-macam, ragam, dan aku baca juga di grup. Jadi ada yang dijadikan budak. Oh ya? Ya. Ada yang ditelantarkan, baik di Indonesia, suaminya bla bla bla, ternyata setelah diboyong ke negara suami, ada yang ditelantarkan. Ada yang cuma dikawin kontrak, ada yang cuma dikawin siri, yang udah punya anak, yang istilahnya diiming-imingi nanti saya akan cerai dengan istriku yang di luar negeri, dan untuk menghindari kata zinah lah gitu kayak istilahnya ya, berhubungan di luar nikah, udah kita nikah siri dulu, ternyata setelah nikah siri nggak jadi cerai karena berbagai alasan, akhirnya udah diputuskan begitu aja gitu. Nah, dari dirimu sendiri, Beb, gimana sih pesan-pesan apa gitu buat perempuan-perempuan harus bagaimana agar terhindar kalaupun mereka dimasuk di sebuah kasus yang amit-amit nauzubillah seperti itu, kita sebagai perempuan harus bagaimana sih gitu? Banyak perempuan Indonesia yang karena saking pinginnya nikah sama bule, dia jadi kayak sudah melayang ke langit 7 ketika diiming-imingi nikah, meskipun let's say belum ketemu gitu loh, belum ketemu orangnya, terus tapi si lakinya ini udah kita nanti nikah misalnya ya, itu perempuan, banyak cewek-cewek Indonesia yang sudah melayang ke langit 7 gitu loh. Menurut aku itu nggak logis ya kan, kalau mau nikah itu nggak bisa sesederhana bilang sebelum ketemu orangnya terus bilang nikah, itu sudah nggak masuk akal gitu loh ya kan. Betul. Jadi kalau ada orang yang belum ketemu terus bilang nyari jodoh ngajak nikah, ya itu sudah pasti penipu lah. Iyalah, belum kenal apa gitu ya. Iya, tapi banyak yang tertipu gitu loh. Sampai aku tuh dikirimin screenshot gitu loh. Ini beneran gak sih Kak Puri gitu? Gitu. Loh, kamu ini udah ketemu belum? Jadi isi screenshotnya itu si orang asingnya ini, aku nyari jodoh orang Indonesia, aku serius banget, aku sudah capek bermain-main, aku ingin menikah dan mencari jodoh yang serius, intinya gitulah. Ini si cewek yang dikirimin ini sudah yang wow, ada yang mau ngajak aku nikah gitu, padahal belum ketemu gitu loh, kan nggak masuk akal ya kan? Masuk lah. Jadi pertama itu logis aja gitu loh. Kalau ada yang kayak gitu udah pasti penipu. Terus yang kedua, kalau memang sudah ketemu, itu make sure, karena dia nggak tinggal di deket kamu, jadi kamu nggak tahu personality dia itu kayak apa gitu kan. Aku dulu LDR itu 2,5 tahun. Lama juga. LDR 2,5 tahun itu setiap hari kita Skype, kita video call itu setiap hari berjam-jam. Jadi di sini malam, di Surabaya siang gitu kan. Jadi waktu itu aku kerja di kantor kan, jadi Skype itu nyala terus, dia juga Skype-nya nyala terus sampai berjam-jam itu. Jadi aku tuh dibawa kemana-mana sama dia, sama Ricky. Jadi dia masak, aku dibawa, dia bersih-bersih, aku dibawa. Jadi tiap hari kayak gitu loh. Dan akhirnya kan dari situ terbangun kepercayaan ya. Tiap hari video call gitu kan. Oh berarti aku udah lihat rumahnya gitu. Oh aku udah dikenalin keluarganya di Skype gitu kan. Jadi sedikit demi sedikit itu mulai terkuak lah diri dia yang sebenarnya itu kayak apa gitu. Nah kalau misalnya hubungannya itu maksudnya jarang video call, terus nggak tahu apa-apa soal hidupnya dia gitu, nggak tahu apa-apa, dia tinggal di mana, dia kerjanya apa, cuman dari omongan chatting misalnya.
itu jangan gampang terlalu percaya gitu loh. Bener-bener tahu dia ini orangnya kayak apa gitu. Dan itu butuh waktu yang lama untuk mengenal seseorang, ya kan. Kecuali ya kamu beruntung. Ada juga orang yang baru kenal sebulan ternyata ya memang orangnya baik. Itu faktor luck juga ya, nggak bisa disamaratakan. Cuman kalau logikanya untuk mengenal seseorang itu perlu waktu lama. Dan yang pasti kamu harus ketemu dulu lah, ketemu in person. Bener. itu sudah yang paling masuk akal. Itu yang paling manjur, betul nggak? Udah ketemu aja, misalkan nggak klik, dia hanya menghilang kemana gitu kan ya? Bisa. Itu pengalaman. Sudah ketemu tiba-tiba terus besoknya dia ngilang gitu ya. Beneran, sebelum ketemu itu udah kayak bener, kayak perfect banget pokoknya. Setelah ketemu, ngejalanin bareng, ketemu pun udah kayak bener banget. Terus dia balik ke negaranya, nggak tahu kenapa, nggak ada kabar. Pokoknya ngilang, pakai ditelan dulu. Apakah dia balik lagi ke negaranya atau kecelakaan di udara, nggak tahu. Oh my god, iya. Jadi kamu nggak tahu dia di blok aja gitu, begitu aja. Berarti di situ ambil pengalaman. Berarti nggak menarik lah begitu ya. Walaupun mungkin di media sosial kan istilahnya nggak person gini kan. Harus gitu, ketemu kalau bisa lebih dari sekali lah ya. Ya kalau di person kan kadang-kadang nggak klik gitu. Ini kayaknya ada yang nggak bener deh gitu kan gitu. Bener. Yang pasti harus ketemu dulu. Terus ini, dengarkan kata hatimu. Ini penting loh ya. Banyak yang apa namanya, sebenarnya dalam hati itu dia sudah tahu kalau ini cowok ini ada yang nggak beres. Tapi banyak yang berusaha untuk nggak apa-apa, atau bisa juga dia berusaha untuk berpikir nanti juga dia akan berubah. Gitu. Nanti kalau sudah sama-sama dia akan berubah gitu. Nah itu jangan, listen to your heart. Kalau itu penting banget, dengarkan kata hatimu. Jadi kamu yang paling tahu karena kamu yang menjalani kan. Kalau misalnya kamu tanya ke aku, ini dia serius nggak sih sama aku? Ya aku nggak tahu, orang kan yang jalanin kamu. Iya, yang jalani kamu. Dan kalau kata hatimu bilang ada yang nggak beres, berarti memang ada yang nggak beres. Ya, harus dicari. Jadi harus dicari. Jangan buru-buru. Iya aja, deh, iya. Itu penting sih untuk mendengarkan kata hati itu. Aku sering ditanya kayak, aduh dia ini cinta nggak sih sama aku gitu. Pernah nggak ada cewek yang sering kan, aduh dia cinta ada yang kayak gitu. Dia kayak ragu-ragu gitu kan, aduh dia ini cinta nggak ya sama aku gitu. Sebenarnya hati kamu itu tahu dia itu cinta sama kamu atau enggak. Benar. Gak perlu dipertanyakan kalau dia udah yakin kan. Iya, kalau memang dia cinta sama kamu tidak akan bertanya seperti itu. Kalau kamu sampai nanya, aduh dia dicinta enggak sama aku, itu sudahlah. Cari aja yang tidak membuat kamu bertanya seperti itu. Pokoknya ya harus ketemu dulu lah. Jangan sampai belum ketemu tapi sudah melayang ke langit 7 gitu. Pokoknya thank you banget, makasih banyak Puri atas waktunya. Terima kasih buat pandangan-pandangannya, dan tadi beberapa poin-poin penting banget buat siapapun, apalagi perempuan-perempuan Indonesia yang sekarang lagi pendekatan, baik itu di dunia media sosial, baik di dunia nyata juga, yang mungkin belum benar-benar yakin bahwa itu jodohnya. Jadi harus diperhatikan baik-baik tadi poin-poin yang sudah di-share. Betul banget. Terus tadi orang Amerika tuh kayak gimana, di Amerika tuh kayak gimana, pokoknya lengkapnya silahkan langsung aja ke channelnya Puri gitu ya. Jadi pengen tahu kehidupan di California seperti apa USA lah gitu ya, seperti apa. Dan tentunya yang paling basic lagi, bahasa Inggris. Oke, sekali lagi sukses buat Puri. Sukses. Thank you, kamu juga. Channel, live, buat semuanya pokoknya sukses buat Puri. Thank you so much. Thank you. Siapapun yang hadir di sini, jangan lupa subscribe Puri Viera. Namanya juga. Jangan apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol lagi di pasti. Selamat malam dari Inggris. Have a good night. Have a good day Puri. Thank you so much. Bye-bye. Bye.